Halo Tangatuku, apa kabarnya nih pada hari ini? Kayaknya bingung gak sih? Kita nih pada lagi mau ngapain di sini? Bingung sih pasti. Ngapain nih 2 orang cewek di depan ngobrol sendiri gitu, asik sendiri. Langsung dikasih tahu aja ya kali ya Kak Debbie. Boleh banget. Maaf, belum perkenalan. Nah, biar kalian juga nggak berkira-kira nih yang ini siapa, kita langsung perkenalan aja ya. Dari aku sendiri, nama aku Angelia Debbie Kristiani, bisa dipanggil Debbie. Aku nggak sendirian, tapi aku bareng sama teman aku namanya Kak Suci Rahmadona, biasa dipanggil Uci biar ngerasa deket nih kita nih. Oke. Nah, karena kita udah di sini nih, kita udah ready berduaan. Aku mulai dulu kali ya. Kak Uci gimana sih kabarnya pada siang hari ini? Baik-baik. Kalau ditanya kabar pasti jawabnya baik dong. Mungkin ditanya kali ya keadaannya nih. Oke, ya keadaan badannya kali ya. Eh, Gimana nih? Lebih enak sih karena habis ngopi tadi pagi. Habis ngopi. Oke. Orang anak-anak zaman sekarang kan sekarang udah ketergantungan banget ya sama kopi ya gitu. Pagi-pagi harus ngopi, sebelum beraktivitas harus ngopi. Nah itu, kopi tuh ternyata ngaruh banget di badan kita. Tapi jujur sih, karena emang biasanya tuh kita didorong pakai kafein ya. Kalau misalkan bangun tidur terus kita nggak mengkonsumsi kopi, mungkin kayak dibandingkan mengkonsumsi makanan ataupun air mineral, kayaknya nggak afdol ya zaman sekarang tuh. Bener. Apalagi nih sekarang banyak ya kopi-kopi pilihan gitu. Jadi tetangga-tetangga tuh bisa nih pilih kopi-kopi yang lain buat diminum. Bener banget, sesuai sama preferensi kalian masing-masing pastinya. Bener. Tapi kalau dari Kak Uci, preferensinya kopi apa sih? Kopi tuku dong tentunya. Kopi tuku. Kenapa sih emang? Karena enak banget, sumpah. Itu tuh karena gula arennya sih biasanya yang ngebedain kopi tuku ini sama kopi tuku yang lain. Oke, iya. Itu tuh bener-bener kalau di kopi-kopi lainnya, bukannya aku menjatuhkan, tapi lebih manis aja gitu. Kalau di kopi tuku sendiri pas gitu. Pas gitu rasanya ya. Pas Tapi banget. emang balance sih antara pahit sama manisnya. Cuman Kak Uci tahu nggak sih ternyata nih, ini faktanya adalah kopi itu ternyata bisa menangkal penyakit-penyakit yang emang lumayan besar gitu loh dampaknya. Kak Uci tahu nggak? Pernah dengar nggak? Tahu. Aku udah beberapa kali searching gitu, makanya aku jadi rutin buat mengkonsumsi kopi. Oke. Gitu. Nah, paling titik fokusnya nih yang aku udah baca, ternyata kopi tuku ini tuh bisa menjadi penangkal penyakit kanker. Bener, karena di kopi sendiri terdapat kafein yang bisa memperlancar peredaran darah dan air di dalam usus besar. Serta di dalam kafein itu, dalam kopi itu ada polifenol yang bisa mencegah dan memperlambat zat-zat kanker. Gitu teman-teman tuku. Iya, tapi jujur sih pas aku baru tahu juga jadinya aku jadi lebih sering rutin minum kopi. Cuman memang lebih diforsir aja, nggak kelebihan. Bener. Yang jadi masalah adalah minum kopi berlebihan. Betul. Itu jadi penyakit dan nggak baik. Oke, nah karena tadi kan kita udah berbincang-bincang soal penyakit kanker ya. Bener Kak Debbie. Mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya nggak sih kira-kira tuh topiknya apa? Pasti banget. Dari tadi aku juga diajak ngobrol nih sama Kak Debbie. Bingung nih, kita mau bahas topik apa sih sebenarnya? Oke teman-teman, kita di podcast ini bakal bahas seputar penyakit kanker. Kita punya topik khusus namanya adalah Be Aware of Cancer Signs, Keep Healthy. Nah kayaknya nggak afdol tapi kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol nih nggak bersama narasumber yang memang punya pengalaman. Bener. Oke, mungkin biar kita langsung berbincang-bincang langsung aja, kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama narasumber kita, tapi setelah pariwara berikut ini. Jadi ditunggu terus ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Halo tetangga tuku, balik lagi nih sama kita berdua. Tapi nih kita bukan cuma berdua nih kali ini, kita jadi bertiga. Oke, nah tadi kan kita udah mention ya kalau misalkan kita bakal ngundang narasumber. Nah ini dia udah hadir, namanya Kak Cita. Nah mungkin dari Kak Cita sendiri boleh perkenalan dulu kali ya biar teman-teman tuku tadi udah kenal nih sama aku sama Kak Uci. Dari Kak Cita mungkin boleh, silahkan. Ini panggil tetangga tuku apa sobat tuku? Tetangga tuku. Hai tetangga tuku, kenalin aku Najwa Nursita Mahira, biasa dipanggil Cita aja nih biar kita bisa akrab. Oke deh. Nah, kita mau ngasih juga kalau misalkan memang Kak Cita ini merupakan anak dari penyandang kanker. Nah, Kak Cita ini ibunya berarti ya Kak Cita ya? Betul, ibu aku. Oke. Nah, mungkin Kak Cita boleh jelasin dulu kali ya.
ibu dari Kak Cita ini mengidap penyakit kankernya jenis apa? Oke, jadi ibu aku itu mengidap breast cancer dari aku umur 12 tahun, mungkin dari sekitar tahun 2012, jadi udah cukup lama ya. Terus udah sempat melakukan banyak perobatan dan juga beberapa rintangan sih dalam menyembuhkan kankernya itu. Oke, oke, oke. Nah, sebelumnya kan karena aku juga pribadi belum tahu pasti ya sebenarnya tentang penyakit kanker yang ada di payudara ya berarti. Kalau misalkan penyakit kanker payudara tuh biasanya pengidapnya itu salah satunya aja atau memang keseluruhan? Sebenarnya untuk ibu aku sendiri tuh salah satu, karena alhamdulillah masih salah satu ya, karena masih bisa ditangani. Sebenarnya karena pergerakan kanker itu kan cepat banget ya. Awalnya cuman kayak benjolan kecil, terus ternyata dia tumor dan dia kista yang ganas gitu, jadilah kanker gitu. Nah, kanker ini cepat banget merambatnya karena mungkin keluarga aku tuh genetik ada turunan kanker kan. Nah, kakaknya mamaku juga dia udah sempat nyebar ke dua-duanya, jadi lebih parah dan lebih lebih bahaya gitu. Oke, oke, oke. Tapi Kak Debi, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut nih, aku mau nanya nih ke Kak Cita sendiri, gimana sih perasaan Kak Cita nih pas tahu mamanya kena kanker kayak gitu? Terus mamanya tuh bisa tahu tuh pertama kali tuh kenapa gitu? Soalnya kan ini melekat banget ya di kita nih perempuan-perempuan. Benar. Apa sih yang harus kita lakuin juga agar kita bisa aware dan paham gitu kalau misalnya, ada benjolan nih, ada kanker nih gitu. Sebenarnya awal pertama kali banget tuh ya, karena aku masih kecil ya, aku belum tahu kalau misalkan kanker tuh penyakit yang parah banget, yang ganas. bahaya gitu. Iya, tetap sedih karena harus pisah juga kan. Mama tuh di rumah sakit cukup lama sih, aku jadi cuman berdua sama kakakku di rumah, dan ya jadi nggak banyak spend time waktu bareng gitu. Terus juga awal pertama mulainya itu karena memang pertama itu dari kakaknya mamaku. Dia itu udah kena nih, pertama tuh emang awal benjolan aja gitu kan, benjolan di payudara, tapi nggak yang mikir gimana-gimana karena kita masih positive thinking kan, cuman emang tetap cross check, kita kita kontrol ke dokter, kita ronsen gitu-gitu. Terus juga pertama kalinya itu karena emang ada benjolan, dan karena ada background si kanker ini di keluarga yang bisa dibilang genetik lah, jadi kita suka check up terus gitu. Karena takut juga kan, ada beberapa yang case itu yang sampai parah banget, jadi kita buat jaga-jaga mulai dari situ. Nah, itu ketahuan, ternyata awalnya itu ketahuan cuman benjolan kecil aja gitu, daging kecil. Segede gundu berarti ya? Iya, sekecil itu. Oh, sekecil. Terus tiba-tiba udah dinyatakan nih, udah dinyatakan nggak ada lagi, udah diangkat gitu kan, udah dioperasi. Cuman beberapa waktu kemudian tuh muncul lagi. Jadi mulai dari situ kita yang rutin buat check up, terus kita ngajarin operasi, sampai mamaku juga tuh pindah dari beberapa rumah sakit, dari Pondok Indah, Hospital, terus sampai akhirnya di Siloam, sempat juga ke Singapura untuk berobat gitu, karena kita mau dapetin ya perawatan dan pengobatan yang terbaik gitulah ya. Nah, awalnya emang mamaku bukan tipe orang yang ngejaga gaya hidup banget nih. Nah, mungkin gara-gara itu kali ya, dan ya mungkin yang bisa aku saranin itu Pengaruh makanan juga berarti ya Kak Cita? makanan fast food itu pengaruh banget. Ya mungkin kayak beberapa fast food tuh yang ada pengawetnya itu nggak bagus banget. Kalau bisa nih ya, teman-teman di rumah juga mulai terapin hidup sehat dengan konsumsi air putih lah, at least itu sehari 8 gelas. Terus juga olahraga, nggak perlu olahraga yang berat sih, karena yang penting kita tetap terjaga gitu stamina-nya. Terus juga kurangin makan daging yang merah, mungkin daging yang Belum matang ya? iya, Belum matang karena itu 100%. bisa jadi salah satu pemicu si kanker itu muncul lagi. Mungkin lebih baik diganti ke ikan karena lebih aman gitu untuk pengidap kanker. Oke, dari bahan-bahannya ya sebenarnya ya, dari kandungannya. Oke,
kan tadi kan Kak Cita juga ada ngejelasin ya sebenarnya perjalanannya tadi ya, gimana survive-nya. Nah, untuk sekarang gimana nih kabar dari ibunya Kak Cita sendiri? Terus kalau misalkan sekarang masih menjalani pengobatannya, itu kira-kira apa yang sekarang lagi dijalani? Alhamdulillahnya ibuku udah dinyatakan sembuh sih, udah nggak Alhamdulillah ada ya. kanker lagi, dan semoga kedepannya akan terus begitu ya, karena takut banget kalau misalkan datang lagi gitu. Benar-benar. Terus untuk pengobatan ya, tadi kan mention juga pengobatan. Kalau dulu itu terakhir mungkin di tahun 2018-2019 sih kita masih sering ke Malaysia itu untuk check up. Itu sebenarnya check upnya nggak yang gimana-gimana sih, biar apa ya, biar tahu aja gitu kondisi badan yang latest condition gitu. Udah sih, alhamdulillahnya udah sehat, udah bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tapi berarti dari situ udah pernah menjalani kemoterapi dan segala macamnya Kak Cita? Udah, kita udah sampai kemoterapi, radiasi, yang rutin CT scan gitu-gitu sih. Sampai yang mungkin di tahap orang kelihatan kansernya karena botak kali ya. Kita udah sampai ngalamin yang mamaku udah sampai ngalamin dibotakin rambutnya, rontok banget, yang kulitnya jadi gosong karena radiasi gitu juga. Itu sih. Hasil dari kemonya ya. Itu. Berarti survive-nya sebenarnya udah melakukan segala cara ya. Iya. Dan alhamdulillahnya ternyata sembuh, emang usaha nggak mengkhianati Mengkhianati hasil. hasil. Benar. Oke nih. Tapi waktu pas awal-awal akhirnya keluarga tahu nih kalau misalkan emang ibu ini ada penyakit kanker, itu perasaannya kayak gimana nih? Terus apakah kayak misalkan ada beberapa yang lebih kelabakan ya? Karena memang beberapa ada yang kayak nggak tahu banget nih tentang penyakit kanker, terus tiba-tiba ada gitu. Awal tahu pasti kaget ya, pasti kaget. Cuman memang diceritain kalau misalkan dari papanya ibu sendiri pun juga mengidap kanker gitu kan. Terus kakaknya ibu juga, jadi ya karena udah sempat nanganin hal tersebut gitu, jadi langsung dikasih apa ya, dikasih saran dan solusi juga buat langsung eh, ke dokter gitu, buat konsul, buat penanganannya lah gitu, dikasih rekomendasi dokter terbaik juga gitu. Dan kita sama-sama, karena waktu itu sempet barengan sama kakaknya ibu tuh, jadi ya berdua itu saling nguatin satu sama lain gitu, saling ya fight bareng lah. Benar. Tapi emang benar sih, maksudnya didukung dari segala yang kita konsumsi dan lain-lain, ternyata emang dukungan dari perasaan tuh juga Ngaruh banget. efektif banget ya. Iya. Jadi kita kan juga kayak, oke, gue mau survive bareng-bareng nih, gue mau sembuh gitu kan ya. Bener sih, semangat juga harus ada. Tapi bener juga sih Kak Cita, kalau misalkan kita juga harus, kan tadi kan awal-awal kalau misalkan pas tahu ternyata langsung nyoba untuk cari tahu nih Iya. ke dokter. Nah, teman-teman tetangga tuku juga jangan ini ya, apa namanya? Jangan takut kalau ada benjolan ataupun benda rasanya aneh gitu bentuk-bentuknya. Benar, itu langsung cari aja. Siapa tahu memang ada penyakit ataupun memang ada yang diderita kita nggak tahu, kita bisa langsung mengobatinya ya. Keburu memang udah di step-step selanjutnya gitu kan. Soalnya akan lebih susah ya Kak Debi kalau udah ketahuannya lebih besar, terus udah stadium akhir nih, itu akan lebih sulit lagi nih Bener banget. tangga tuku untuk diobati. Benar, lebih baik melakukan penanganannya dulu ya, kayak gitu. Better di apa ya, rutin check up juga, karena ada 2 jenis tumor. Nah, tumor yang ganas ini jadinya kanker. Kalau misalkan memang yang nggak ganas itu dia cuma benjolan aja kayak daging tumbuh. Kalau misalkan yang ganas ini jadinya kanker. Nah, kalau misalkan teman tuku ngerasa ada sesuatu yang aneh, ini mungkin nggak cuma untuk perempuan aja ya kan, bisa menyerang laki-laki juga. Boleh langsung di check up ke dokter aja buat biar tahu kondisi tubuh kita tuh gimana. Benar banget. Oke deh, Kak Cita sebelumnya terima kasih banyak ya udah mau sharing-sharing nih tentang pengalaman Kak Cita menyembuhkan ibunya nih yang emang punya penyakit kanker sebelumnya. Alhamdulillah banget ya Kak Cita, semoga ibu juga Sehat sehat-sehat terus. selalu. Benar. Nah, ngomong-ngomongin soal penyakit kanker, dari toko Kopi Tuku juga punya program khusus sebenarnya ya. Bener. Nih, langsung kita kasih tahu aja kali Boleh ya banget. programnya. Jadi di sini Kopi Tuku bekerja sama dengan Yayasan Anak Kanker Indonesia. di sini kita bakalan berkolaborasi sama Pevita Pierce yang notabene dia pernah kena juga ya. Betul. Tapi belum sampai kanker Kak Debi. Dia baru tumor aja, dia langsung langsung tahu nih dia kena, operasi dia sembuh nih.
terus dia ingin ikut serta di program kita. Betul. Jadi melakukan penanganan terlebih dahulu seperti yang tadi kita udah mention juga ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen ikut dalam program Kopi Tuku ini bersama Yayasan Anak Kanker Indonesia, gampang banget caranya. Caranya dengan membeli 1 gelas kopi susu tetangga dan juga choco bread, serta nanti dapat hadiahnya yaitu gelang kebahagiaan. Nah, untuk bandelnya harganya berapa nih Kak Uci? 38.000 yang nantinya donasinya itu akan diberikan kepada Yayasan Anak Kanker Kanker Indonesia. Indonesia. Jadi nanti kita bakal dokumentasi juga nih pastinya. Nah, dari Kak Cita, kalau misalkan emang ada waktu boleh banget ikut ya Kak Cita. Nanti Pastinya kita dong, bareng-bareng ke sana. pastinya dong, aku tertarik jangan banget lupa ikut. ajak mamanya juga. Iya, Bener pasti. banget. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih juga karena kalian udah peduli sama isu sosial gini, karena kan kanker tuh bukan penyakit yang apa ya, bukan penyakit yang kecil gitu kan, dan kalian mulia banget gitu gerakannya untuk membantu anak kanker atau juga pun pengidap kanker gitu. Oke, iya. Oke deh. Memang tujuannya untuk sosial juga sih sebenarnya, ya. Karena orang-orang juga pada jarang yang notice ya sebenarnya ya dengan penyakit kanker, dan Iya. makin banyak juga nih persentasenya di Indonesia. Iya, tapi kebanyakan tuh orang-orang mikirnya nih kanker berbahaya. Sebenarnya nggak berbahaya kalau udah ditangani dengan cepat nih, Kak Bener Debbie. banget. Oke deh. Jadi teman-teman tetangga Tuku yang emang pengen ikut memberikan kebahagiaan bersama kita di program ini, boleh ikutan ya dengan cara yang tadi kita sudah sebutin. Oke deh. Kalau misalkan udah paham, nanti teman-teman Tuku tinggal datang ke gerai Kopi Tuku terdekatnya aja deh. Oke deh, kalau kayak gitu Kak Cita terima kasih banyak Makasih banyak, Kak sekali Cita. lagi. Bagi teman-teman yang emang pengen dengerin podcast kita, selanjutnya kita bakal ngebahas apa, stay tune aja ya di episode-episode podcast Tuku selanjutnya. Selanjutnya, dadah.